Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Baik, saya akan share mengenai kuliah kewirausahaan. Ya, di sini terkait dengan kuliah kewirausahaan, ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, khususnya terkait dengan kepemimpinan di dalam kewirausahaan. Di dalam kepemimpinan wirausahaan, ya, tentu masing-masing dalam mengelola suatu usaha harus memiliki kita lanjutkan terkait dengan kegiatan kuliah kita share mengenai motivasi dan kepemimpinan dalam wirausaha. Di dalam satu wirausaha, ini teman-teman, ya, kita tentu memiliki motivasi tertentu di dalam setiap wirausaha. Ya. Nah, motivasi ini sendiri sebenarnya apa dan bagaimana? Ya. Ketika kita melakukan sesuatu, ya, motivasi ini muncul, ya, atau hadir di dalam diri kita. Memang motivasi munculnya ada di dalam diri sendiri atau setiap individu. Jadi bagaimana, ya, perilaku atau output suatu tindakan ini akan mendasar pada tujuan apa yang diharapkan, sasaran apa yang diharapkan, sehingga ini yang akan mendorong suatu motivasi. Jadi ketika kita memiliki motivasi ini atau dorongan ini, ya, seseorang akan semakin meningkat, mungkin arahnya kinerjanya, ya, atau kemudian perilakunya, ya. Ini didasarkan oleh masing-masing pada individu. Kemudian, nah, motivasi pada dasarnya adalah suatu himbauan, ya, atau kemauan yang muncul dari diri sendiri. Jadi seseorang ketika memiliki kemampuan, kemauan untuk melakukan sesuatu, ini akan muncul, ya, menjadi suatu motivasi. Nah, kekuatannya berdasarkan apa? Berdasarkan kemauan kita sendiri. Ya. Sama halnya ketika wirausaha, ini maka dasarnya adalah kemauan. Kalau kita tidak mau, kita tidak ingin, kita tidak punya passion untuk wirausaha, maka ya tidak akan muncul kemampuan kita untuk wirausaha. Nah, motivasinya akan banyak sekali, ya. Bisa karena kebutuhan, memang butuh, ya. Kemudian karena keinginan, ya. Kemudian mungkin karena ada dari faktor-faktor luar lain yang mendorong untuk munculnya
motivasi untuk berwirausaha. Nah, di dalam individu ini, antara kebutuhan hidup dan kenyataan hidup ini akan mendorong munculnya motivasi. Ya, banyak orang yang misalnya ya terpaksa untuk wirausaha. Karena apa? Karena bisa jadi kebutuhan hidup. Ya. Ada yang mungkin karena passion-nya atau kemauannya, wah saya inginnya wirausaha. Ya. Maka ini muncul dari diri sendiri. Nah, motivasi teman-teman masing-masing dalam berwirausaha ini tergantung pada individu masing-masing. Nah, kalau kita melihat kebutuhan hidup dasar ini apa? Fisiologis ya, rasa aman, sosial, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri. Nah, sekarang ya, kebutuhan fisiologis ini kira-kira tercukupi tidak? Makan, minum ya, mungkin sandang. Nah, ini selama ini kita cukupi atau biasa kita sebut sebagai kebutuhan primer. Nah, kemudian kebutuhan rasa aman, kira-kira gimana? Aman atau tidak? Ya, ketika kita memiliki sebuah hunian atau rumah, ya, ketika malam hari kita gunakan, ini merasa aman, ini sudah. Ya. Atau ketika kita jalan pada malam hari, jalan pada siang hari, ya, di suatu jalan kita merasakan aman, nah ini adalah kebutuhan rasa aman. Tidak ingin kita was-was ya. Nah, kebutuhan sosial, harga diri, aktualisasi diri. Nah, ini sekarang mungkin teman-teman terkendala ya. Kebutuhan rasa aman, ya. Sosialnya juga terkendala, harga mungkin aktualisasi diri juga terkendala ya. Di mana bisa terkendalanya? Ya karena sekarang memang kondisinya mengharuskan ke social distancing ya atau penjarakan. Kita mau bertemu orang juga mungkin khawatir ya. Kita mau pergi kemana juga khawatir. Nah ini juga adalah kebutuhan hidup. Tapi karena memang ini menjadi suatu hal yang perlu kita lakukan, maka kebutuhan ini masih bisa kita kesampingkan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan ya, aktualisasi diri. Ya. Tapi kalau kebutuhan fisik, fisiologi, makan kita kesampingkan tidak bisa. Ya. Ini adalah kebutuhan. Motivasinya apa? Nah ini juga bisa menjadi motivasi dalam berwirausaha. Seorang wirausaha ini harus mampu bekerja sama dan memotivasi orang-orang di lingkungan kerjanya. Ya. Artinya apa? Artinya tidak diri kita sendiri saja yang perlu motivasi, ya, perlu dorongan agar kita berwirausaha. Tetapi bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam wirausaha kita ini juga ikut termotivasi, ya. Termotivasi untuk maju tentunya. Ya. Termotivasi untuk bekerja, untuk mengembangkan karir. Nah ini kita sebagai seorang wirausaha juga harus mampu untuk memotivasi. Nah, faktor di dalam motivasi, ya, ini ada motivasi individu yang tadi saya sebutkan, ya, kelaparan, haus, ya, psikologis, misalnya, kasih sayang, ya, mempertahankan diri, memperkuat diri, ini adalah faktor-faktor pribadi. Kalau orang lain, kira-kira dari luar ya, misal gaji, oh gaji kita termotivasi karena apa? Gajinya tinggi. Kemudian kondisi kerjanya bagaimana? Nyaman, kita nyaman ya. Kondisi kerja nyaman, kita juga termotivasi. Kemudian apalagi? Oh, jenjang karir, penghargaannya, tanggung jawabnya, ini juga menjadi motivasi bagi kita sendiri. Nah ini juga penting kita
buat bagaimana motivasi ini muncul di dalam diri kita. Nah, kalau kita bicara seorang wirausaha, ini harus memiliki kepemimpinan atau jiwa leadership. Ya, beberapa materi sudah saya singgung mengenai leadership. Ya, bagaimana kemudian seorang wirausaha ini mampu memimpin, ya, mengelola, sehingga wirausahanya akan berjalan dengan baik. Tetapi ini akan mengalami kegagalan apabila kepemimpinan kita tidak efektif. Ya, misalnya saja kita mau membagi suatu pekerjaan saja tidak mampu. Kemudian kita tidak bisa bekerja sama, ini juga menjadi masalah lagi. Kemudian lagi kita kurang mengomunikasikan, kita kurang bisa berkomunikasi. Nah, ini sangat penting teman-teman untuk kita siapkan diri kita. Kalau teman-teman aktif di dalam organisasi, tentu ini menjadi salah satu hal yang sering kita pelajari. Wah, bagaimana kita memimpin, mengkoordinir teman-teman, mengkoordinir pekerjaan, membagi tugas, ya, mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Bagaimana kita saling bekerja sama, saling berkomunikasi untuk membuat suatu organisasi ini berjalan dengan baik. Nah, ini adalah yang sering kita pelajari di dalam organisasi. Nah, kepemimpinan ini, ya, kepemimpinan ini memang banyak sekali, ya, mungkin pengertiannya, terus bagaimana seorang pemimpin itu, ini sangat banyak sekali diulas, ya. Nanti saya tampilkan beberapa video terkait dengan kepemimpinan, ya. Nah, ini dari kepemimpinan ini, ya, sebenarnya bagaimana kemudian seorang leader atau pemimpin ini bisa membawa satu gerbong organisasi ini berjalan menuju satu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menuju tujuan yang telah ditetapkan, seorang pemimpin harus bisa apa? Memanajemen sumber daya manusianya, memanajemen pekerjaan-pekerjaannya, kemudian mengevaluasi suatu prosesnya, sehingga dari situ akan jelas sejauh mana, ya, roda organisasi ini telah berjalan dan sampai pada tujuannya. Ini adalah landasan dari seorang pemimpin. Nah, kalau kita bagi, ya, pemimpin ini ada beberapa tipe kepemimpinan sebenarnya. Ya. Jadi kepemimpinan ini memang berbagai tipe, ya. Bagaimana orientasi pemimpin ini juga sangat bermacam-macam. Ada yang pemimpin kemudian dia mampu merincikan dengan sangat jelas, ya. Misalnya pekerjaannya, jadwalnya, kemudian orang per orangnya dia rincikan dengan sangat jelas, ya. Prosedurnya dia rincikan dengan sangat jelas untuk mungkin anak buahnya atau untuk yang dipimpinnya. Ada juga pemimpin yang lebih banyak memberikan delegasi-delegasi kepada anak buahnya atau yang dipimpin. Nah, ini juga akan bermacam-macam. Nah, dari sini, ya, sebenarnya kita bisa pelajari beberapa, ya, nanti akan saya share video terkait dengan kepemimpinan. Ya, silahkan disimak, ya, videonya. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.